Hello friends, how are you? In this video, I will convey material about the size of group data concentration. Before we start to discuss, I want to introduce myself first. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Okas Al-Fajri. I am a student of Indonesian Technological University from MNG 22B class. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ukuran pemusatan data kelompok. Memahami ukuran pemusatan data kelompok penting dalam analisis statistik. Dalam presentasi ini kita akan membahas definisi dan penggunaan ukuran-ukuran ini secara lebih mendalam. Di sini ada mean, median, modus, dan kuartil. Mari kita bahas apa itu mean, median, modus, dan kuartil. Yang pertama ada mean. Mean adalah rata-rata dari seluruh data yang ada dalam kelompok, mencerminkan nilai tengah secara keseluruhan. Median adalah nilai tengah ketika ada data diurutkan dari yang terkecil, cocok untuk data yang pencilan atau outlier. 3. Modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam kelompok data, berguna untuk mengidentifikasi nilai yang paling dominan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, kuartil. Kuartil adalah memisahkan data menjadi 4 bagian yang sama besar, menunjukkan distribusi data yang lebih lengkap. Kemudian penggunaan dalam analisis statistik. Dalam analisis statistik, ukuran pemusatan data kelompok membantu meringkas dan memahami pola data untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Sekarang kita masuk ke pentingnya ukuran pemusatan data kelompok. Yang pertama ada membantu mengidentifikasi tren. Dengan memenuhi ukuran pemusatan data kelompok, kita dapat melihat tren atau kecenderungan yang dapat digunakan untuk perencanaan dan pengembangan strategi bisnis. Berikutnya atau yang kedua yaitu meringkas informasi. Dalam dunia yang penuh dengan data, ukuran pemusatan data kelompok membuat kita meringkas informasi yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dan terorganisir. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, membantu pengambilan keputusan. Ukuran pemusatan data kelompok memberikan penggambaran yang jelas tentang data dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih informatif dan akurat. Berikutnya kita masuk ke keunggulan masing-masing ukuran. Yang pertama itu mean, rata-rata data memberikan gambaran umum tentang kelompok data secara keseluruhan. Yang kedua median. Median berguna ketika ada pencilan dalam data karena tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Yang ketiga modus. Modus memunculkan nilai yang paling sering muncul dalam kelompok data. Yang keempat atau yang terakhir kuartil. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar, memberikan informasi tentang distribusi data yang lebih lengkap. Oke, sekarang kita bahas materi selanjutnya, langkah-langkah menghitung ukuran pemusatan data kelompok. Yang pertama, jumlahkan semua data, menghitung jumlah dari semua data yang ada dalam kelompok. Yang kedua, hitung rata-rata atau mean. Bagi jumlah dari langkah 1 dengan jumlah data untuk mendapatkan rata-rata. Yang berikutnya, ketiga, urutkan data dari yang terkecil. Langkah ini diperlukan untuk menghitung median dan mencari modus. Yang keempat, hitung median. Jika jumlah data ganjil, nilai tengah adalah median. Jika genap, rata-rata dari dua nilai tengah adalah median. Yang kelima, cari modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam kelompok data. Yang keenam, bagi data menjadi 4 bagian. Langkah ini diperlukan untuk menghitung kuartil. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, hitung
kuartil menggunakan rumus tertentu. Hitung Q1 kuartil bawah dan Q3 kuartil atas. Oke guys, selanjutnya kita bahas penerapan dalam analisis statistik. Yang pertama, statistik sosial. Ukuran pemusatan data kelompok digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan perilaku sosial dalam masyarakat. Yang kedua, pendidikan. Ukuran pemusatan data kelompok membantu dalam menganalisis hasil ujian dan kinerja siswa untuk meningkatkan kurikulum dan metode pengajaran. Oke, yang ketiga, di bidang ekonomi, memahami ukuran pemusatan data kelompok memberikan wawasan tentang tren ekonomi dan keuangan yang dapat digunakan untuk perencanaan bisnis. Kemudian yang keempat, ada di bidang kesehatan. Dalam analisis kesehatan, ukuran pemusatan data kelompok dapat digunakan untuk mempelajari distribusi data pasien dan mengidentifikasi kecenderungan kesehatan populasi. Oke teman-teman, dari materi ini dapat saya simpulkan ukuran pemusatan data kelompok, mean, median, modus, dan kuartil membantu meringkas, memahami, dan menganalisis data kelompok secara efektif dalam analisis statistik. Ukuran pemusatan data kelompok digunakan dalam berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Okay, well, maybe that's all the material I can convey. Hopefully this material is useful. Okay, well, there is also a wrong word in the delivery of the material. I apologize, and there is something you want to ask, you can ask in the comment columns. I end the video this time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.